Supaya dapat berbuah harus tinggal di dalam Yesus. Ya. Siapa yang tinggal di dalam Yesus, ya dia akan berakar, dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Pater ada siapkan sebuah, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini ada dua buah balon. Siapa yang suka balon di sini? Suka semua. Ya, ini ada dua buah balon. Satu balon yang kosong, ya, sudah ditiup saja. Sementara balon yang satu ini di dalamnya cukup berat, ada air. Ya, kita akan lihat balon mana yang akan kuat berhadapan dengan panas. Ya. Kalian tidak takut ledakan balon kan? Ya. Kita akan lihat apakah balon yang kosong yang tahan dengan api atau balon yang berisi air. Ya, kita coba lihat ya. Ya, bisa ya. Kalau mama juga tidak terlalu balon kan? Nah, mari kita perhatikan ya. Tidak lama karena kosong nampak. Coba kita perhatikan ya. Siap ya? Siap basah semua nih. Pakai siap basah ya. Ya? Dia bertahan bukan? Bertahan bukan? Karena ada apa? Karena ada air, karena ada isinya. Begitulah orang yang kalau tidak tinggal di dalam Yesus, dia akan kuah kosong. Dia akan tidak tahan dengan tantangan, tidak tahan dengan goncangan. Begitu keluar dari santres nanti, karena dia tidak punya akar yang kuat, dia tidak punya dasar kuat di santres, imannya tidak kuat, adabnya tidak baik, dia akan mudah rusak, mudah hancur. Bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman semua yang mana? Balon yang kosong atau balon yang sudah berisi air? Hah? Yang sudah berisi air ya? Sehingga kemanapun teman-teman pergi, mau panas, hujan, badai, sikat, gaspol, tidak akan rusak, tidak akan hancur, tidak akan menjadi orang yang mudah goyah, mudah hancur, mudah lemah berhadapan dengan tantangan. Ya? Karena itu Pater berharap 6 tahun kalian berada di santres, kalian sudah sungguh-sungguh berakar pada Yesus. Sudah sungguh-sungguh punya akar yang dalam. Kalau pohon punya akar yang dalam, akar yang kuat, seperti tema kita hari ini, dia tidak akan mudah diombang-ambing. Dia tidak akan mudah tumbang. Mau angin sekencang apapun dia tidak akan tumbang. Begitulah orang-orang yang bertumbuh berakar dalam Yesus sendiri sebagai pokok ya. Lalu Bapak dan Mama, para guru yang terkasih, ada sebuah pepatah yang bilang begini. Hidup memerlukan harta, betul? Betul. Orang tanpa harta juga akan tidak bisa hidup, tidak bertahan. Tetapi harta tanpa iman dapat menyesatkan. Kalau harta saja tidak punya iman, tidak punya dasar pada Yesus tadi, kita akan mudah disesatkan. Iman memerlukan ilmu. Itulah mengapa kalian harus belajar selama 6 tahun di setelah SD lanjut ke SD, setelah SMP lanjut ke SD, setelah SMA lanjut ke SD, kuliah ya. Ya. Bukan esteler ya, bukan lanjut ke esteler, ya, lanjut ke kuliah ya. Iman memerlukan ilmu.
Karena apa? Karena orang yang beriman saja tanpa ilmu, dia akan mudah jadi orang yang radikal. Ya. Orang yang apa-apa, dia bisa bunuh orang karena Tuhan. Ya. Dia bisa buat apa saja dengan alasan saya punya Tuhan. Dia bisa buat apa saja. Ya. Karena dia tidak punya dasar ilmu. Ilmu membutuhkan adab. Orang yang berilmu saja tanpa belajar sopan santun, tanpa belajar ramah tamah, tanpa belajar menghargai, menghormati, bertanggung jawab, dia akan menjadi pribadi yang sombong, angkuh. Maka saya yakin dan percaya selama 6 tahun di Santres, teman-teman juga sudah punya adab yang baik, betul? Betul? Betul apa betul? Oh, agak kurang yakin. Hah? Sudah punya adab yang baik, siapa yang paling sopan di sini? Tidak ada. Tidak ada yang sopan anak Santres. Siapa yang paling rajin? Ayo angkat tangan dong. Bangga kalau rajin. Hah? Siapa yang paling pintar? Siapa yang paling baik? Siapa yang murah hati? Siapa yang suka membantu? Tidak ada semua. Kita tutup misa pater pulang. Ilmu butuh adab. Dan ini yang penting juga. Adab butuh keteladanan. Orang tua harus jadi contoh pertama. Para guru juga harus jadi contoh adab yang baik pada anak-anak. Keteladanan ini penting. Zaman sekarang ini yang susah. Teladan. Karena apa? Anak-anak banyak belajar. Kalau suster bilang itu learning by doing. Ya. Belajar melalui praktik yang nyata. Khotbah itu lebih kuat misalnya kalau lewat kesaksian kita. Kalau hanya omong-omong, tidak kuat. Yang paling kuat itu adalah praktik, keteladanan. Dan ini posisi yang kurang zaman sekarang adalah krisis keteladanan. Mari kita orang dewasa, mari kita berteladan adab yang baik. Ini satu paket yang penting yang harus dimiliki oleh kita semua. Harta kita perlu, tapi harta kita harus punya dasar iman yang kuat. Iman juga tidak cukup, kita harus punya ilmu. Ya. Ilmu saja juga tidak cukup kalau kita tidak punya adab. Adab tidak akan terjadi kalau kita tidak punya keteladanan. Itu semua ada dalam diri Yesus. Kita harus belajar pada Yesus, pokok kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita dapat berbuat, kita boleh memiliki harta, kita kuat dalam menjalankan hidup kita dapat memiliki adab yang baik, kita dapat menjadi contoh dan teladan yang baik. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi ini, kita mau bersyukur bahwa anak-anak selama 6 tahun saya sangat yakin dan percaya mereka sudah belajar akan hal-hal ini di tingkat paling dasar. Mereka belajar untuk punya iman, belajar untuk punya ilmu, dan belajar untuk punya adab yang baik. Dan tentu saja siap untuk menjadi saksi-saksi, menjadi teladan-teladan yang baik. Amin. Amin. Siap menjadi teladan yang baik? Siap pakai ilmu kalian untuk menjadi orang yang hebat? Siap untuk terus bertumbuh dalam iman? Siapa yang paling suka berdoa di sini? Tidak ada juga. Ya ampun, menjadi akhia. Ya, itu yang paling penting ya teman-teman, Bapak Ibu guru, orang tua yang terkasih. Mari kita ajarkan anak-anak kita supaya terus bertumbuh, terus berakar, memiliki akar yang kuat pertama-tama, dan terus bertumbuh dan akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ya.
Ingat, kalau kalian seperti balon yang kosong saja, tanpa ilmu, tanpa adab, tanpa iman, dibakar sedikit kalian akan meledak. Ya. Dibakar sedikit kalian akan meledak. Tapi kalau kalian punya iman, punya ilmu, punya adab, paten, yakin sekali kalian akan kuat, akan hebat. Ya. Untuk menutup renungan ini masih ada semua simulasi lain. Mau? Ada yang suka makan jeruk? Ada. Ini banyak bapak pelajar ini ya. Ini ada 2 buah jeruk ya. Buka tutupan airnya. Menurut teman-teman, kalau saya letakkan jeruk dengan kulitnya ini di dalam air, apakah dia akan tenggelam? Hah? Tenggelam atau tidak? Tidak ya? Kita praktekkan, kita buktikan dulu ya. Karena harus ada contoh ya.